Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Kembali lagi di podcast Jamkos. Ding 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 ding. Aduh. Ya, tolonglah ya. Kalian yang nonton mungkin ada masukan, kita harus buat sapaan untuk podcast Jamkos tuh yang kayak gimana sih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kalau untuk podcast Jamkos akan banyak konten yang dibahas, akan banyak hal yang dibahas dalam podcast ini. Nah, hari ini saya sebagai host Rani ya. Kalian bisa mengenal saya Rani. Saya juga guru BK di SMK Negeri 7 Malang. Ya, hari ini saya nggak sendiri karena yang akan saya bahas, saya perlu bantuan teman ya untuk membahas hal apa nih ya. Hari ini kita mau membicarakan topik apa. Nah, di samping saya ini ada rekan saya, rekan cuap-cuap saya ya. Beliau adalah Mr. Baktiar Arif. Oke, halo. Boleh sapa sedikit sebentar Mr. Baktiar ke yang nonton ya. Yang lagi nonton nih anak-anak Skavela. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Oke, tetap semangat semuanya ya. Para pemuda-pemudi hebat harus tetap semangat untuk terus belajar. Oke. Iya. Itulah perkenalan singkat dari Mr. Baktiar. Nah, tadi mohon maaf ya, agak ke distract sebentar karena ya ini kita kan juga sedang belajar ya, belajar yang namanya public speaking. Nah, itu adalah topik yang akan kita bicarakan saat ini gitu ya. Yang akan kita kupas tuntas dengan suhunya ya. Beliau ini adalah suhu di bidang public speaking ya. Jadi hari ini topiknya itu. Nah, sebelum saya masuk ke topik, saya juga mau memperkenalkan ke kalian. Mr. Baktiar ini punya pengalaman banyak sekali di bidang public speaking karena beliau sudah memiliki jabatan di mana-mana loh ya. Apa sih? Ya saya bacakan gitu. Selain beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 7 Malang, beliau juga merupakan kepala PPDB dan kerjasama SMK Unggulan Anur Bululawang. Ya, betul ya. Sekarang sudah di Wakahumasnya juga. Oh, sudah menjadi Wakahumas ya di SMK Unggulan Anur Bululawang. Lalu beliau juga adalah dosen di UNU, Universitas NU Blitar. Lalu dosen Universitas Terbuka Malang. Dan yang terakhir beliau juga menjadi dosen Politeknik Unisma Malang. Betul ya? Iya. Iya, waduh, ini berarti punya pengalaman yang pasti banyak ya terkait ilmu public speaking. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja cuap-cuap bareng bersama Mr. Baktiar. Oke, Mister, nih untuk awal ya, saya pengen ngobrol sama Mister. Saya pengen tahu, mulai adanya ketertarikan dengan ilmu public speaking itu kapan, Mister? Oke ya, halo teman-teman semuanya, biar gak tegang ya yang lagi menonton. Oke, kalau kita ngomongin public speaking memang sangat menarik ya. Bisa juga dikatakan menarik, juga bisa enggak. Tapi hal ini di masa sekarang public speaking itu sangat penting ya. Karena apa? Ini adalah skill yang harus dikuasai. Nah, kalau ngomong-ngomong saya itu mulai tertarik di dunia public speaking mulai kapan? Itu mulai sejak kecil kayaknya ya. Karena memang dulu seneng gitu ikut lomba-lomba pidato, ikut pokoknya terkait dengan lomba-lomba yang berkaitannya dengan public speaking seperti itu. Nah, terus mungkin naluri orang tua yang menurun ke saya ya, karena orang tua saya juga memang suka dengan public speaking seperti itu. Oke, jadi ada keturunan gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ini pengalaman gitu. Oke, jadi mulai dari kecil nih. Nah, kalian ya boleh lah diawali dari SMK mungkin ya. Sekarang punya ketertarikan mengenai public speaking, bisa belajar. Salah satunya adalah dengan mendengarkan kita nih ya yang sedang mengupas tuntas tentang ilmu public speaking. Nah,
Terus ya Mister ya, kalau tadi Mister sih benar kalau bilang ilmu public speaking itu penting ya. Sudah bisa jadi keterampilan gitu ya, soft skill untuk anak-anak. Apalagi nanti setelah lulus mereka itu akan menuju dunia karir yang sesungguhnya gitu ya. Benar sekali. Iya, bisa kuliah, bisa kerja, dan mereka perlulah yang namanya ilmu public speaking. Misalnya di saat presentasi, diskusi, bahkan presenting ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Mister, kalau menurut Mister sendiri, apa sih yang perlu diperhatikan dalam ilmu public speaking ini? Oke ya, kalau apa yang harus diperhatikan itu yang utama itu harus percaya diri pastinya ya. Karena dengan percaya diri, kita itu pasti bisa, ya kan? Kan saya kalau nggak pede, berarti yang pasti nggak bisa nanti. Dan public speaking itu harus dimulai dari secepatnya, seperti itu. Nah, nanti semakin banyak tempat kita latihan atau ibaratnya semakin banyak panggung, maka kita akan menjadi public speaking itu ada sebagai habit atau kebiasaan. Iya. Jadi memang harus apa ya? Yang mempengaruhi juga jam terbang ya, Mister jam terbang. Semakin sering banyak latihan, diberikan kesempatan, itu ya diambil aja. Mumpung ada kesempatan harus diambil, Mister ya. Karena dari situ kita banyak belajar. Lah, Mister sendiri ada nggak yang mengajari? Mungkin guru atau siapa gitu yang jadi panutan inspirasi? Kalau dulu ya, waktu SD dulu awal sekali saya ikut lomba gitu ya. Ya dulu memang ayah saya kebetulan pada waktu itu kan seorang guru juga ya. Nah jadi ya ayah saya itu dulu ngajari lah gitu, tapi nggak intens gitu. Jadi lebih banyak ke otodidak sih. Terus ketika kita itu kan tertarik dengan suatu hal, pasti kita juga akan mengamati hal-hal yang kita tertariki gitu, yang kita minati seperti itu. Nah kemudian dulu SMP karena kebetulan saya itu anak desa Mbak ya. Nah jadi apa ya? Ibaratnya kalau anak desa itu kan belum menemukan dengan wadahnya seperti itu kan. Apalagi belum kita jadi belum ada wadah pada waktu itu. Nah, tapi kita itu mengamati hal-hal yang kita tertariki. Oh, ternyata kalau orang ini pidatonya gini. Oh, ternyata orang ini jadi MC-nya seperti ini. Nah, itu. Nah, setelah itu saya kumpulkan pengalaman-pengalaman ketika saya mengamati. Nah, itu yang saya terapkan dengan saya saat dulu kan kalau di SMP itu kita bisanya tampil tuh kalau kita jadi OSIS kayak gitu ya, ini pengalaman. Nah, itu jadi MC seperti itu. Terus kemudian saya jadi ketua OSIS, akhirnya saya juga pasti kan mau nggak mau kita harus ngomong ngomong di depan seperti itu. Nah, selanjutnya baru saya itu mulai ada yang ngajari itu saat SMK. Saya dulu di SMK sudah mulai berhijrah. Karena apa? Saya nggak mau di zona nyaman. Nah, jadi saya dari desa, saya karena dari Karangkates. Nah, kemudian saya sekolah di SMK di Kota Malang seperti itu. Nah, dari situ karena kebetulan sekolahnya itu kok pas ada acara sekolah mencari bakat. Pada waktu itu ada lomba dai. Nah, sebelumnya memang di SMP dulu sering ikut lomba-lomba seperti itu. Ya, sering ikut-ikut seperti itu. Nah, tapi kurang ada yang mewadahi loh, kurang ada yang membina seperti itu. Nah, pada waktu di SMK, pada waktu itu karena di SMK di Kota Malang ya, akhirnya kita ketemu dengan anak ini suruh pada waktu itu kan tiap jurusan menampilkan gitu ya, atau mendelegasikan. Nah, akhirnya saya itu seleksi tiap kelas dulu, baru terus saya untuk mewakili jurusan. Nah, saya itu dulu kan jurusan TKJ sebenarnya ya. Nah, jadi saya itu lulusan dari TKJ. Nah, saat itu baru saya ya hanya dikomeni oleh guru-guru, kurang ini gitu aja ya pada waktu itu. Nah, setelah saya menang, nah itu kan saya mewakili jurusan ya, kemudian saya lomba tingkat sekolah, akhirnya saya juara 2 saat itu. Hebat. Itu masih itu kelas 10 pada waktu itu. Kelas 10 dapat sekolah 2 bulan kalau nggak 3 bulan, masih awal-awal seperti itu. Nah, setelah itu karena kita dikenal ya, akhirnya kan dikenal. Dulu saya nggak kerasan juga sekolah di SMK di Kota Malang karena adaptasi banget gitu ya. Tapi kita kembali, kita nggak boleh hidup di zona nyaman. Nah, kemudian setelah itu baru saya dikasih amanah oleh sekolah untuk menjadi MC. Nah, di MC, di situ baru saya dikasih pelatih dari lulusan Gontor. Awal mulanya kalau dulu kan kita itu jadi MC kan ya pasti hanya assalamualaikum yang terhormat gini gitu ya, terus puji syukur gitu. Nah, itu
kalau dari pelatih saya dulu itu sudah nggak zamannya gitu loh. Tapi MC itu hanya jangan sekedar kita itu membuka acara, tapi MC adalah penentuan atau pelopornya acara itu berwibawa atau tidak, acara itu menarik atau tidak, itu sebenarnya dari MC. Dan jadilah MC yang apa ya, orang itu tidak hanya sekedar pembukaan gitu. Nah, tetapi para audiens itu juga melihat, oh, MC-nya seperti ini gitu. Nah, jadi apa? Kita harus pinter memilih kalimat-kalimat yang menarik. Nah, contohnya mulai dari kayak mukodimah gitu ya. Mungkin kalau akhirannya RRRR atau AAA seperti itu. Nah, kemudian juga kalimat-kalimat kayak puji syukur kehadirat Allah gitu kan udah sering terdengar di telinga kita. Akhirnya apa? Audiens itu nggak tertarik. Terus cuma gini gitu. Nah, tetapi kalau kita bisa kita ganti, tiada kata yang indah selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan orang itu kan kok enak gitu. Nah, terus kita kasih selingan puisi gitu. Jadi akan semakin tertarik seperti itu audiens. Wow, waduh, kalau dari ceritanya Mr. Buck banyak sekali ya ilmunya. Kalau tadi yang pertama ya Mr. Buck mengatakan bahwa kita harus percaya diri kalau mau memulai masuk dalam ilmu public speaking. Itu yang pertama, percaya diri. Terus yang kedua tadi harus mau belajar mungkin ya Mister ya. Jadi dengan cara mengamati, observasi, dan belajar dari orang-orang yang mungkin lebih ya dari kita ya. Guru-guru seperti tadi, sampai bertemu dengan Gontor dari tadi ya. Tadi alumni Gontor itu melatih saya. Iya, benar-benar. Dan trik-trik yang lain, ternyata setiap zaman itu sebenarnya akan banyak pembaruan ya. Ilmunya tuh makin banyak. Nah, bagaimana cara kita bisa mengaplikasikannya itu tergantung kita mau apa enggak belajar gitu kan Mister ya. Oke, jadi wah ini daging banget ya kalau ilmu mengenai public speaking yang disampaikan oleh Mister ini. Lalu Mister, kadang ya kalau membicarakan mengenai ilmu public speaking, kayak tadi Mister bilang jadi MC seperti itu ya, pidato atau mungkin moderator kayak gitu. Untuk awal-awal aja belajar, kalau dari anak SMK aja ya, itu kan selalu ada rasa cemas, rasa takut gitu ya mengawali pengalaman presenting seperti itu di depan banyak orang, atau bahkan kita aja kalau di kelas aja ya sama teman kita sendiri, misalnya nih anak SMK nih ya, di depan teman-temannya presentasi materi kayak gitu kan dirasa gugup ya. Terus aduh cemas salah, takut salah, atau mungkin takut aduh nanti dibilang A, B, C, D kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana Mister? Mister punya saran atau nasihat enggak? Bagaimana cara mengendalikan emosi takut dan cemas ketika memulai yang namanya public speaking gitu? Oke ya, kalau terkait dengan mengurangi rasa cemas ya kayaknya ya. Nah, mungkin kita bisa awal-awal kita kenali dulu deh audiensnya gitu. Oh, kita harus kemudian menyesuaikan, oh audiens ini sukanya seperti apa ya. Nah, gitu. Nah, terkadang kalau audiensnya kayaknya rame, kita kan cemas. Gimana ini biar tenang. Nah, akhirnya apa? Solusinya kita bisa memberikan salam yang cetar gitu ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kita juga bisa seperti ini. Oke, baik para hadirin, acara akan kita mulai, kami mohon untuk tenang sejenak, seperti itu kan juga bisa ya. Nah, kalau kalau cemas itu sebenarnya kalau menurut saya sih karena belum terbiasa. Iya kan? Karena kan akhirnya menghantui gitu loh. Aduh besok saya MC, aduh kok udah dekat hampir 5 menit gitu. Nah, itu karena kurang terbiasa. Ketika nanti sudah terbiasa, pasti cemas itu akan hilang sendirinya gitu. Atau kadang cuma awal-awal, waduh audiensnya gak serem-serem ya gitu. Nah, terus ketika kita nanti sudah memulai, cemas itu akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini persiapan ya Mister ya. Kalau tadi Mister bilang harus melihat harus begini-begini, mungkin lebih ke persiapan juga ya. Jadi kalau misalnya kita sudah siap, kayaknya nggak mungkin kita akan merasa cemas gitu kan. Apalagi udah belajar, misalnya dapet triks atau tips gitu dari guru-guru. Dan juga mungkin memang benar ya awalannya tadi ya. Kalau kita sudah bisa mengatur situasi ya, ketika menjadi MC misalnya menguasai panggung lah ya, kalau nyanyi kayak gitu ya, menguasai panggung kayaknya akan berjalan lebih lancar gitu ya. Namun Mister ya, setiap
kali kita misalnya ada pengalaman misal MC presenting gitu ya. Itu kan kadang karena belum terbiasa ya, seperti yang tadi Mister katakan, ada kan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat gitu ya di tengah-tengah acara itu tadi. Nah, kalau menemukan kesalahan ya menurut atau selama pengalaman Mister, itu bagaimana cara mengatasinya itu? Menghandle kesalahan itu agar mungkin tidak terlihat atau mungkin akhirnya orang nggak sadar, itu gimana Mister? Oke, kalau seperti itu sepertinya lebih ke pengelolaan bahasa ya. Nah, ketika ada kesalahan atau mungkin terkadang kan juga gini ya, acara selanjutnya yakni sambutan dari ini. Nah, gitu. Ternyata belum datang gitu. Nah, ada juga gitu. kadang kita itu kalau biar enak, kita itu komunikasi dengan panitia yang mengundang kita kayak saya gitu. Oke, si acaranya siapa? Saya gitu ya. Oke, berarti nanti ketika ada pergantian sesi, nanti disiapkan ya. Jadi kalau ini misal tilawah, nah saat pembukaan saat Indonesia Raya ini sudah dipersiapkan. Terus nanti si acara bisa mengkondisikan ke saya seperti itu. Nah kalau ada kesalahan, misal kita keperucut ibaratnya kata-katanya gitu ya. Nah itu ya nanti di pengelolaan bahasa, nanti itu bisa dikelola seperti itu. Oke, jadi dengan kita banyak belajar dalam hal bahasa mungkin ya, kayak mungkin memperbanyak kosakata kayak gitu. Terus lagi-lagi ya persiapan juga sih ya. Kalau kita sudah siap, insya Allah kalaupun ada kesalahan ya ada aja gitu ya caranya biar nggak terlihat salah atau ya gitulah ya, Mister ya. Pada dasarnya MC itu harus kreatif, harus kita pintar problem solving gitu. Audiensnya seperti ini, berarti harus segera kita pecahkan gitu. Terus terkadang ada sound tiba-tiba mati gitu ya, blak gitu, atau LCD atau apa, itu juga akan mempengaruhi moodnya kita seperti itu. Nah, keadaan tidak kita harus gitu. harus pintar mengelola emosi itu aja. Oke, wah banyak sekali ya yang disampaikan oleh Mister Baktiar tadi. Dan mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Mister ya. Yang pertama saya pengen tahu nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu, menarik selama Mister salah satunya di MC aja, yang paling menarik dan teringat-ingat, singkat aja Mister, apa gitu? Pada waktu itu yang paling menarik itu saat saya dapat undangan MC di Perpusnas Jakarta ya. Wow. Nah, itu ya menarik, ya gugup gitu. Karena setiap 5 menit itu acara dirubah. Oh, nanti ada gubernur datang. Oh, ternyata nggak datang. Oh, ternyata datang gitu, seperti itu. Nah, itu tapi dari situ setelah kejadian itulah saya tuh bisa semakin kuat ya, semakin ternyata seperti ini gitu. Nah, apalagi kan kalau acara seperti itu kan nggak hanya sekedar kita masuk ke podium memulai, nggak kan kadang ada musik dulu, intro gitu ya, background, setelah itu nanti profil atau apa gitu baru kita memulai. Jadi kita memang benar-benar harus jeli seperti itu. Ya, kerjasama dengan si acara itu kalau MC itu sangat penting karena itu nanti di bawah si acara yang akan mengkondisikan setelah ini acaranya ini gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dikatakan kapten juga ya dalam acara kalau MC itu, karena situasi juga yang mengatur di MC gitu kan, yang tahu walaupun ada orang-orang di belakangnya ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari Mister buat anak-anak yang, waduh, ini sebenarnya kurang gitu ya Mister ya, materi mengenai ilmu public speaking ini. Tapi karena ya waktunya nggak mungkin ya banyak-banyak gitu ya, nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin Mister ada nggak nasihat untuk anak-anak yang lagi menonton ini, mungkin lagi menonton percakapan kita, cuap-cuap kita ini, mereka sebenarnya sudah mulai nih tertarik nih masuk dunia ilmu public speaking, tapi kurang percaya diri. Ada nggak nasihat untuk mereka, Mister? Oke, pada intinya ketika kita berani berbicara, nah itu langsung lakukan. Nah setelah lakukan, ulangi. Nah terus berlatih dan jadikan itu sebuah kebiasaan. Terkadang kita harus belajar ngomong di depan kaca. Dan jadi kita bisa mengevaluasi diri kita juga. Kemudian selain itu juga ya, bahwa berani bicara itu mental. Ya, nah kalau mental itu kaitannya dengan cara pandang. Kalau dengan cara pandang, kalau kita sudah takut, ya maka kita tidak akan berani
mencoba. Tapi kalau kita takut itu kita hilangkan, berarti kita akan mencoba. Dengan mencoba, kita akan belajar dari kesalahan. Itu tadi. Wow, super sekali nasihat dari Mr. Baktiar menutup acara cuap-cuap kita pada kesempatan kali ini ya. Waduh, ini daging juga, saya juga baru memulai juga ya ilmu public speaking ini. Saya rasa saya juga banyak terinspirasi dari apa yang sudah Mr. Baktiar sampaikan. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di kesempatan yang lain di podcast Jam Kos yang lain-lainnya. Ayo kita sapa yang lain penutupnya. Mister bisa kayak gini, berikan jari cinta untuk para anak-anak Skabela. Tetap semangat.